Tidak ada Paling tekanan. besar tekanan yang pernah Bapak alami apa Pak? Satu saja Pak. Dalam kasus perkara atau apa? Dalam sepanjang karir dalam perkara ya, menangani tekanan kasus. kalau itu disuruh hentikan. Itu adalah. Berarti ketika disuruh Tapi menghentikan tidak kasus, seberapa saya lakukan. ada ancaman dong Pak. Ancamannya pernah diancam seperti apa Pak? Pernah datang seorang militer ke sini. Katanya dia, kalau keluarga saya nggak dibebaskan, saya luluh lantahkan Kejaksaan Agung. Saya bilang silahkan aja. Ini gedung punya rakyat, punya negara. Kalau memang silahkan aja. Kemudian ada dalam penanganan perkara sawit pernah ada juga. Yang sawit yang lama ya. Ini di belakangnya bintang 3. Ya suruh datanglah ke sini. Saya mau ketemu orangnya. Tapi kan tetap saya sebagai manusia pasti ada rasa takut, pasti ada. Bohong kalau nggak ada rasa takut. Saya sebagai manusia pasti ada. Tapi insya Allah saya akan lalui. Saya sudah serahkan diri bahwa saya ini mengabdi dan pengabdian saya yang terakhir. Usia saya juga sudah tua. Itu tadi kalau dari sisi tekanan. Kalau dari sisi iming-iming Pak, iming-iming terbesar apa yang pernah disampaikan ke Bapak tapi Bapak tolak? Ada, tapi tidak langsung ke saya. Seperti apa itu Pak? Ada yang mau ngasih saya 2T. 2 triliun. Pernah mau dikasih 2 triliun untuk apa Pak itu Pak? Ya supaya perkaranya nggak jadi. Apa yang Bapak katakan saat itu? Bagaimana menolaknya? Saya bilang, nggak ada. Ini tetap harus berjalan. Gimana pun juga, ini adalah marwah kejaksaan, juga marwah saya secara pribadi. Saya pantang untuk surut. Saya jadi tersentuh tadi Pak dengan ucapan-ucapan Bapak. Tapi saya kalau boleh angkat Pak satu aja yang belakangan ini terjadi, ada anggapan publik yang menilai bahwa semua kasus yang hari-hari ini naik itu sebetulnya antara dua, bahwa mau mengganti para pemain korupsinya, atau yang kedua ingin menyerang lawan saja dalam hal ini. Nah, dalam hal ini kalau boleh mengambil satu contoh adalah misalnya kasusnya Pak Tom Lembong. Bukan kasus tangkap tangan, terbukti impornya paling kecil, ternyata juga tidak menerima keuntungan, tapi dipanggil Pak, dikasuskan. Nah, sedangkan itu tidak terjadi, boleh jadi ke menteri lainnya. Kalau boleh Pak, ini dijawab agar publik akhirnya terpuaskan logikanya, dan untuk menjaga bahwa keadilan adalah keadilan sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, itu sebetulnya bagaimana Pak? Gini Mbak, kalau kasus-kasus itu lihat aja nanti hasil putusannya. Saya tidak akan, insya Allah putusannya. Dan kan tidak harus ya. Saya tidak terima duit. Kan memperkaya orang lain juga di dalam undang-undangnya begitu. Memperkaya orang lain itu sudah satu tindak pidana. Tapi saya memang tidak ingin jawab karena ini sedang berjalan. Jadi mohon maaf, nanti tunggu aja putusannya. Kalau yang tadi pertanyaan Shirley di awal bahwa kasus-kasus besar ini pertanyaan publik sih Pak, ini antara memang hanya sekedar ingin mengganti posisi pelaku korupsinya saja, pemain lama diganti pemain baru, atau seperti apa sebenarnya? Kalau Pak? kami tidak punya pikiran itu, tetapi ada fakta, ya, kemudian kita buka, itu aja. Soal nanti silahkan aja, saya bukan di urusan saya lagi kalau mau itu pengganti atau ganti. Tetapi kalau itu terjadi lagi akan saya tindak lagi. Bapak seberani ini nih sebetulnya apa sih Pak? Yang ada di dalam prinsip Bapak dalam menjalankan keadilan ini kayak gimana sih Pak? Gimana pun juga gini Mbak, saya ini selalu tertantang, ya. Bahkan saya kalau ditekan semakin membeku. Artinya kalau saya sudah melangkah, apapun harus saya jalani dengan resiko apapun. Jadi begini, begitu saya dilantik, saya kumpulkan saudara-saudara. Termasuk TB Hasanuddin, saya kumpulkan. Kalau kalian melakukan perbuatan, ya, pidana apapun, apalagi korupsi, saya tidak akan peduli siapa kalian, sekalian saudara-saudaraku juga. Saya mau mengutip tulisan Bapak di Instagram, Pak.
Jaksa yang hebat tidak lahir dari kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan, tetapi dibentuk dari kesulitan, tantangan, dan air mata. Oh, puitis sekali ini, Kang Maman juga kalah nih. Nah, pertanyaan saya, kapan Bapak berlinang air mata karena pekerjaan Bapak sebagai jaksa? Terakhir Bapak berlinang air mata karena pekerjaan itu kapan, Pak? Boleh cerita nggak, Pak? Ya kalau gagal saya menuntut itu saya berlinang air mata. Terakhir ya kasusnya Asabri. Keluarga di rumah gimana, Pak? Melihat Bapak nangis, banyak tekanan di luar. Ya nangisnya nggak dilihatin teman-teman. Nanti anak-anak jadi enggak. Jadi dalam artian begini, Mas. Anak-anak yang saya khawatirkan adalah dengan adanya kalau anak-anak itu terus kesannya gini dengan framing ini, yang selalu saya khawatirkan adalah anak-anak percaya enggak sih? Itu yang saya khawatirkan. Saya dengan tekanan apapun saya enggak ada masalah. Dan ancaman yang pernah saya terima paling sadis adalah ketika saya tugas di Aceh. Begitu saya turun dari pesawat, ya, itu ada dulu bukan WA SMS masuk. Selamat datang saudara Sanitiar Burhanuddin di Kota Raja. Dan saya minta 1 kali 24 jam, dua kali 24 jam saudara untuk meninggalkan Kota Raja. Oke, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Tentu sangat menarik ya teman-teman. Tentu kita mengejutkan mendengarkan cerita atau kisah Burhanuddin selama dia menjabat sebagai ketua Kejaksaan Agung. Tentu ini sangat menarik, apalagi kita mendengarkan banyaknya para koruptor dan bahkan dia menceritakan dia sering mendapat tekanan dan bahkan ancaman. Dan tentu teman-teman juga sudah mendengarkan, sudah jelas bahwasanya dia ditawarkan atau disogok 2 triliun agar kasus tersebut tidak jadi atau diberhentikan. Tetapi dia menolak secara mentah-mentah karena dia sangat tegas dan taat hukum. Inilah salah satu jaksa keagungan yang telah dikepercayai oleh Pak Prabowo Subianto pada 2024 ini sampai 2025 sampai 2029. Justru inilah jaksa keagungan yang kita junjung, kita dukung ketika dia memang benar-benar seperti itu. Dan dia gentle karena dia taat hukum, taat aturan. Karena ketika ada tawaran atau sogokan, kita tidak tahu apa Jaksa Agung yang sebelum-sebelumnya. Tetapi dengan kisah dari ST Burhanuddin ini mengatakan bahwasanya dia pernah menolak tawaran atau sogokan agar memberhentikan kasus tersebut. Namun dia menolak. Tentu ini sangat kita berikan apresiasi dan kita memberikan dukungan bahwasanya memang dia di saat ada hukuman-hukuman, dia yang menentukan apakah ini di penjara. Dan mungkinlah teman-teman juga sudah tahu apa tugas seorang kejaksaan agung. Nah, teman-teman, di sini kita membacakan sedikit komentar atau tanggapan dari teman-teman kita agar sebagai ulasan kita bagaimana tanggapan mereka. Ini baru Jaksa Agung Tulen, gak kaleng-kaleng Pak Burhanuddin, mata dan telinga dan tangan warga rakyat Indonesia. Semoga sehat selalu Pak Burhanuddin, ST dan jajaran. Ya, diakui kinerja sekarang dalam bongkar kasus korupsi di negeri ini adalah Kejaksaan Agung yang dipimpin oleh Pak Jaksa Agung sekarang. Tentu dalam di tahun 2025 ini dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto, dan Pak Prabowo Subianto memilih sebagai ketua Jaksa Agung yaitu Burhanuddin. Tentu banyak kasus-kasus yang telah dibongkar seperti kasus PT Pertamina dan berbagai macam teman-teman. Banyaknya korupsi di negara kita ini yang benar-benar merusak negara ini. Tentu inilah salah satu kenaikan kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung.
Tentu dengan kinerja dari Ketua Kejaksaan Agung sekarang, tentu kita masyarakat akan lebih percaya ke depannya sebagaimana penanganan-penanganan dalam kasus korupsi yang sekarang ini yang merajalela di negara kita sendiri. Tentu inilah salah satu tugas yang sangat berat, atau kembali lagi dia telah mengatakan bahwasanya mengambil keputusan-keputusan untuk hukuman-hukuman itu sangat berat, tetapi inilah tugas yang telah diamanah oleh Pak Prabowo sebagai Pak Presiden Republik Indonesia. Nah, segala hormat, walaupun saya skeptis dengan integritas dan objektivitas Anda, namun saya tetap doakan agar Anda senantiasa sehat dan berhasil dalam amanah yang mulia sebagai Jaksa Agung di negeri tercinta ini. Bikin kami bangga, Pak, dengan hasil kinerja Anda. Seorang ketua Jaksa Agung yang seperti ini perlu dipertahankan, tidak mementingkan dirinya sendiri. Mantap, Pak, kejagoan. Semoga selalu. Tentu kita sebagai masyarakat juga tetap akan mendoakan dan perlu dipertahankan dengan mendengarkan cerita dia, dan tentu dia juga mendapatkan banyak tekanan dan berbagai ancaman-ancaman, tapi dia tetap taat dan tetap menunjung tinggi Pancasila, menjunjung tinggi NKRI ini sebagaimana dia sebagai ketua Kejaksaan Agung. Rakyat selalu mendoakan atau mendukung Bapak. Apapun yang terjadi selama Bapak di jalan kebenaran, rakyat bersatu bersama Bapak. Tentu selagi ini benar, tentu masyarakat akan mendukung sepenuh 100%. Bila penting 50%, 50%, 100%, 100%, 1000%, tentu masyarakat akan mendukung jika Bapak menjalankan amanah dan menjalankan kebenaran untuk masyarakat, bukan hanya untuk mementingkan dirinya sendiri. Betapa berat tugas dan tanggung jawab seetah begitu tekanan bagi seorang Pak Burhanuddin sebagai lapak Kejaksaan Agung RI, khususnya dalam menangani kasus-kasus perkara besar di Indonesia. Tetap semangat terus dalam bertugas untuk Bapak Burhanuddin. Semoga penegakan hukum di negara kita kedepannya yang berkeadilan semaksimal mungkin teruslah menjadi lebih baik. Hati-hati, Pak Proklamator Bapak Prabowo Presiden Republik Indonesia, gak main-main dengan ucapannya. Ia pasti buktikan ucapannya, bersihkan diri. Para koruptor, ucapnya Pak Prabowo Presiden Republik Indonesia. Apa katanya? Kembalilah uang yang kau curi. Itu ucapan Pak Prabowo Presiden Republik. Kami rakyat kecil selalu mendoakan kepada Sang Pencipta agar Pak Prabowo Presiden Republik Indonesia, semoga Allah memberikan perlindungan kepada Pak Prabowo Presiden Republik Indonesia dimanapun ia berada. Alhamdulillah, semoga iman Bapak Burhanuddin lebih kuat. Dunia ini sering kita menjadikan lupa godaan yang sangat banyak. Beruntunglah kita supaya punya jaksa seperti Bapak Burhanuddin. Semoga Bapak bisa memberantas korupsi di negara ini. Tentu sebagai jaksa keagungan juga sebagai ketua, tentu tugas yang sangat berat dan penuh godaan dan penuh tantangan dan penuh tekanan. Tetapi inilah sebagai ucapan terima kasih kepada Kejaksaan Agung setelah kami mendengarkan cerita Anda. Semoga itu benar, semoga Bapak selalu jalan yang benar, jangan tergoda, karena manusia akan tergoda ketika banyak duit, ketika kita disogok dengan duit. Tetapi saya percaya bahwa Kejaksaan Agung sekarang akan lebih menjunjung integritas yang sangat tinggi, menjunjung kepercayaan diri, dan menjunjung kebenaran-kebenaran dalam kehidupannya. Hati-hati Pak Bur, masalah orang jujur dan berani tegak lurus di negeri ini Konoha ini cepat disingkirkan. Tentu ini sangat benar seperti Ahok yang baru-baru ini viral di media sosial, yang dimana dia memiliki data mafia-mafia migas di sana. Tapi kenapa para pejabat-pejabat sangat membenci Ahok? Karena ini adalah negeri Konoha yang dimana banyak pejabat-pejabat yang tidak suka dengan kebenaran, melainkan mereka akan takut ketika mereka terbongkar apakah mereka terlibat dalam kasus korupsi. Itu yang mereka takutkan. Ketika kita benar, maka mereka akan membenci. Ini yang susah ketika kita ingin memajukan Indonesia ini tetapi mereka masih memelihara korupsi
koruptor di negara kita ini. Tetapi saya yakin Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto akan menyelesaikan ini tanpa ragu-ragu karena dia melatar belakangkan TNI yang sangat tegas dan sangat berani mengambil keputusan. Saya percaya dengan ucapan Pak Presiden Prabowo Subianto, tidak ada yang berani, tidak ada yang kebal hukum. Saya akan habiskan para koruptor-koruptor. Tentu yang kita harapkan adalah sebagaimana Pak Prabowo akan memberikan hukuman mati terhadap para koruptor agar ada jerahnya untuk tidak melakukan korupsi-korupsi yang akan mendatang, agar Indonesia lebih baik. Dalam kepemimpinan Pak Prabowo juga akan diakui masyarakat bahwasanya Pak Prabowo tegas dan sangat lugas dan sangat baik dan sangat merakyat. Tentu itu yang kita harapkan, bukan hanya sekedar duduk dan sangat-sangat menikmati, tetapi melainkan Pak Prabowo akan memberantas dan akan menugaskan para kabinet-kabinet merah putih untuk menyelesaikan ini. Dan bahkan dia juga memberikan pesan, jika Anda tikus-tikus atau yang bermain di negara ini, maka saya akan turut tangan. Saya percaya bahwasanya ketegasan atau ucapan atau statement Pak Prabowo pada saat ini, saya percaya bahwasanya Pak Prabowo akan menuntaskan itu. Terima kasih Pak Jaksa Agung ST Burhanuddin, tidak hanya menolak 2 triliun tetapi juga siap mengorbankan nyawa. Pak Prabowo, pahlawan anti korupsi Indonesia. Belakangan ini saya melihat figur Pak Burhanuddin, setiap kata yang dikeluarkan terdengar sangat mudah dimengerti dengan cara komunikasi. Bapak juga cukup jelas dan berkarisma, wibawa dan seorang pemimpin yang inspiratif. Semoga Bapak sehat selalu. Selama ini baru tahu ada Pak Jaksa Agung yang sangat jujur, bahagia rakyat dan bangga. Semoga Bapak selalu sehat dalam lindungan Allah yang kuasa. Semoga Pak Jaksa Agung diberikan kesehatan dan umur panjang. Ingat, perbuatan muliamu akan diperhitungkan di akhirat nanti. Maju terus Pak Jaksa, jangan takut rakyat mendukungmu. Tentu kita sebagai masyarakat akan mendukung penuh ketika dia masih di jalan yang benar dan tidak tergoda dengan sebuah uang, apalagi uang 2 triliun teman-teman. Jadi ini yang kita akan pertahankan, bahwasanya Kejaksaan Agung ini sangat lugas dan sangat tegas. Nah teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, maka berilah tanggapan teman-teman kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, JR 2045 melaporkan.